openingnya kita. Yuk, udah. Hai. Halo, kita Dari Cashless. dari tim retention mau coba live streaming untuk merchant all season. Ini belum ada yang nggak kelihatan ya ikonnya. Oke, karena ini pertama, jadi harap dimaklumi apapun yang terjadi di opening kita ini. Kita langsung mulai aja kali ya. Boleh, tapi mungkin sebelumnya dari Cashless kita mau ucapin untuk kayak selamat menunaikan ibadah puasa. Oh iya, dari Cashless. sebentar lagi. Semoga Selamat lancar ibadahnya. Dan selamat berbuka juga dalam hitungan 1 jam lagi. Jadi ngabuburitnya bareng kita. Jadi Bareng all season juga. nontonin live kita. Wah, ada yang join. Oke, yang join. Kalau yang join nggak kelihatan ya? Nggak. Tapi nanti ada komen. Tapi nanti masih ada komen. Oke, sebelumnya kita mau opening dulu ya. Perkenalkan, saya Febriola Kezia Simanjuntak dari bagian retention dan rekan saya. Asya Briliani dari Retention dan Nah. dari all season. Saya perkenalkan, nama saya Wendy Grace. Saya adalah ownernya All Season. Ya, seperti yang kita tahu guys, merchant kita kali ini adalah all season, yaitu berasal dari brand fashion atau retail. Nah, kita langsung aja untuk guest merchant introduction. Tadi seperti yang kita udah dengar sama-sama, kalau Mbak Wendy ini owner dari All Season. All Season itu boleh diceritain nggak Mbak? All Season Jadi itu gini, apa? All Season ini adalah brand premium asal Indonesia berbasis e-commerce. Karena memang tokonya toko online, website allseason.co.id, di mana All Season ini bidang retail dengan produk yang dijual adalah produk pakaian, kosmetik dan kesehatan. Nah, di sini di All Season ini memiliki konsep yaitu 2 platform, yaitu menjual produk yang memang diproduksi sendiri alias private labelnya All Season sendiri. Misal pakaian ya produksinya, manufakturnya memang dari All Season. Dan yang kedua, tidak menutup kesempatan kepada merchant-merchant brand lain yang memang mau menjual produknya di tokonya allseason.co.id, tetapi bisa ya? bisa. Okay. Tetapi merchant itu harus dari bidang pakaian, kosmetik sama kesehatan. Pakaian, Sesuai dengan Sesuai ya. All Season. Dan tidak diizinkan hanya untuk brand yang memang dia memproduksi produk itu sendiri. Jadi tidak boleh produk reseller atau second. Jadi benar-benar private label. Oh, dari dianya sendiri yang Ya. Berarti kayak lokal brand gitu sebenarnya bisa masuk all season ya Bisa. sebagai channel penjualannya Bisa. ya. Oke. So jadi ini merchant Cashless nanti yang nonton kalau misalkan tertarik bisa langsung cek ke all season, dan kalau misalkan penasaran bisa langsung tanya juga ya kalau misalkan pengen join. Dan satu lagi produk yang dijual di All Season maupun nanti memang ada merchant brand yang mau membuka toko di lapaknya All Season, itu hanya produk untuk wanita. Oh, girls Jadi only. ya, karena All Season ini gini. Jadi All Season, arti All Season dulu ya. All Season itu dari kata ALL season. Jadi saya Segala musim. segala musim. Season Jadi musim. kalau konsepnya All Season sendiri, misal di pakaian, konsepnya adalah satu jenis, misal basic top. Tapi All Season memproduksi segala macam warna. Jadi segala macam warna dari musim gugur, musim panas, musim dingin. Jadi one dan stop musim- solution sebenarnya untuk Ya, belanja ya. jadi memang produknya khusus memang hanya untuk wanita yang bisa beli. Jadi tidak menyediakan produk buat pria. Oke. Gitu. Kayak gini modelnya ya, Mbak. Ya, Oh, kayak ini lagi dipakai sendiri modelnya. Karena sesuai tagline-nya All Season, everything women need. Oh, Segalanya everything. yang wanita butuhkan. Jadi kalau kosmetik juga, kosmetik memang skincare dan memang khusus untuk wanita. Terus untuk kesehatan juga suplemennya bisa untuk wanita. Jadi kayak vitamin, nutrisi. Itu banyak kan. Jadi yang paling banyak diiniin yang mana? Yang kosmetik ya, Pak? Yang paling so far kalau All Season, kalau untuk pakaian itu private label sendiri dari All Season yang memang memproduksi sendiri. Tapi kalau untuk kosmetik sama kesehatan dari All Season masih brand partner gitu dengan manufaktur brand lain. Jadi masih yang titip jual, tapi hanya kerjasama antara brand All Season dengan brand itu.
Oh gitu. Gitu. Kerja sama brand. Mm-mm. Terus, nah, how do you know cashless? Kakak tahu cashless dari mana? Boleh diceritain nggak? Ya boleh. Jadi gini. Jadi ceritanya lucu nih. Cerita kalau- lucu. Jadi gini, saya cerita dulu. Jadi awalnya itu ketika toko allseason.co.id sudah jadi. Jadi secara online pembayarannya masih menggunakan prosedur pembayaran via transfer bank. Oh, transfer Ya, biasa lah ya. transfer biasa. Nah, terus saya berpikir kalau misalnya saya mau melakukan penjualan langsung, saya butuh yang namanya mesin pembayaran. Ya, EDC. Oke, Nah, pasti. waktu itu memang All Season ini memang sudah berbadan usaha perseroan terbatas. Nah, akhirnya saya ke beberapa bank untuk apply supaya bisa menggunakan mesin pembayarannya. Cuman gini, kalau di bank ada beberapa syarat. Misal satu, harus ada toko fisik. Oh, oke. Yang kedua, ada abonemen per bulan. Terus yang ketiga, ada target penjualan. Terus yang keempat, mesinnya dipinjamkan, bukan Hak milik ya? bukan hak milik. Nah, dari situ Suatu saya waktu boleh ditarik. ya. gitu sama mereka. Nah, jadi saya berpikir kayaknya kan waktu itu masih ada toko online, belum ada toko fisik. Jadi sepertinya kriterianya tidak memenuhi kriteria lah dengan profil Masih terlalu berat ya? masih awal-awal banget waktu itu. Akhirnya ya sudahlah, saya tunda dulu. Terus berapa lama ya? Sekitar 1 minggu kemudian, lucu, saya pengen makan nasi goreng. Jadi awalnya dari makan nasi goreng, teman-teman. Jadi nasi goreng itu jualnya di kafe yang Di sini juga, di Tanjung sekitar Duren. area shopping Arcade Central Park. Nah, ketika saya mau ke tempat nasi goreng itu, ke kafenya itu, saya melewati cafe Over Easy. Oke. Nah, di situ saya melihat bannernya Cashless. cashless. Ah. Jadi di banner itu ada informasi payment with cashless, terus ada logo-logo kayak Visa, Mastercard, JCB dan lain-lain, dan in any bank. Oke, All semuanya. bank. Ya. Saya jadinya penasaran ini apa. Nanya ke bawah. Akhirnya saya nanya, saya samperin barista kafenya. Sekalian saya mau memang sudahlah mau belanja. Cobain Cobain. experience. Ini nasi sama goreng nih jadi cashless begini ya. Nggak jadi. Jadi saya Ini stop lebih dulu. menarik kafe kita. Jadi saya stop dulu, saya nanya, Mas, mau nanya ini apa ya, cashless ini apa? Oh ini Mbak, jadi di situ kan di depan kafenya, baristanya kan ada mesin cashless tapi yang bukan reader, masih yang kecil itu, yang kotak kecil itu kan? Yang putih. Yang putih. Yes, benar. Yang Ini Mbak, WP2. ini Mbak, mesinnya ini apa namanya cashless. Oh gitu. Jadi ini pembayarannya bagaimana? Harus pakai kartu, Mbak. Jadi kartunya bisa debit, bisa kredit dengan segala macam logo in any bank. Ada minimal transaksi nggak? Nggak ada. Masa sih? Kan kalau di bank, kalau Ada misalnya minimumnya ada ya, minimumnya yes. minimal 50.000 sampai 100.000. Masa sih? Iya, bisa mau berapa pun. Oke deh, aku mau beli. Ada di situ ada paneku, kayaknya kue-kue kecil gitu. Iya. Akhirnya aku beli pakai kredit card HSBC. Karena biasanya kalau kredit card makin minimumnya makin Iya, besar kan. dan ya. itu cuma 25.000. Aku bilang yakin bisa, bisa. Oh oke. Terus akhirnya saya nanya, kalau saya pengen punya mesin pembayaran begini, bisa. Oh. Jadi kata baristanya lebih tahu. Masnya pinter tuh, jadi salesnya tuh Soft sellingnya soft dapet. sellingnya dapet. Ini boleh tahu nggak namanya siapa? lupa. Terus akhirnya masnya bilang ini info call telepon aja call center, jadi dikasih nomor WA, Mbak WA aja. Akhirnya saya nggak jadi beli nasi goreng Oke. karena saking penasarannya dan happy bahwa ya apa yang saya cari-cari Selama ternyata didoa-doakan dapat. selama ini karena muncul akhirnya. begini, dilema usaha-usaha baru biasanya seperti itu. Kan mainnya online dulu ya, belum ada toko fisik, pembayarannya semuanya online. Kan kadang kan kalau brand baru kan kadang orang belum percaya atau gimana ya. Ya sudah, akhirnya kan mau menjawab impian saya yang memang mau kan. Ya sudah, akhirnya saya pulang, saya langsung WA call center cashless, tapi jawabnya itu udah sore banget. Terus diarahkan gini, Mbak registrasi dulu, download dulu aplikasi cashless, terus klik upgrade setting, Mbak data, selfie dulu, lalu foto produk. Waktu itu memang gudangnya memang masih di apartemen saya, Jadi bisa langsung bisa langsung diklik. Setelah itu Mbak email ya. Oke, ya sudah, saya email. Besoknya Diproses.
kan dibilang 2-3 hari baru dengar di approve atau tidak. Padahal sehari doang. Jadi besok siangnya saya kaget tahu email udah masuk bahwa disetujui. Lalu dikasih nomor salesnya namanya Surya. Oh, Mas Surya. Jadi Ini dia orangnya. Mana orangnya? Ini Muhammad Surya mana? Halo Surya. Ya dari situ sama saya langsung minta ketemu sama sales Surya. Ya sudah, Surya yang mengarahkan cara belinya, MOU-nya dan segala macam. Terus yang mau bikin saya kaget adalah bisa cicil juga. Oh, oke. Dan saya juga kaget. Ini ada satu cerita, mesinnya murah banget, maksudnya ekonomis banget harganya. Kan dan beli putus juga. Dan beli putus. Dan saya langsung berkali-kali bertanya kepada Surya, ini yakin bener punya saya? Iya Bu, punya ibu. Ada target nggak ada Bu. Ini pokoknya 100% haknya ibu. Merchant. Ya, haknya merchant. Oke. Ya sudah, akhirnya saya beli, lalu saya pakai Sampai sekarang. Sampai itu sekarang. dari bulan tahun lalu. Jadi all season itu dari akhir 2018, launchingnya itu pas di 2019 bulan April. Setahun. Jadi saya mulai pakai cashless itu Mei 2019 sampai sekarang ini. Gitu. Oke, terus berarti yang menarik dari pakai cashless ada nggak? Atau ada. kayak Jadi orang ada. ngeliat, Jadi ini ada. apa Jadi gitu? gini. Jadi kan saya punya cara jual. Kalau mau beli lewat website oke, lewat WA juga oke, karena promosinya kan di mana-mana. Mau Instagram, mau WhatsApp, mau Facebook dan segala macam. Jadi ketika mau bayar, saya bilang kan produknya cashless, produknya all season ini kan harganya premium. Pakaian aja 350.000 sampai 850.000. Terus untuk kosmetik sama suplemen kesehatannya aja harga dari 2 juta sampai 20 juta. Jadi nggak bisa bayar cash dong. Ya sudah, akhirnya saya enteng dong bawa-bawa cashless ya, kecil. Nah, ketika saya bawa terus transaksi sama customer, terus kan saya buka-buka aplikasinya. Terus ada tuh pas bayar ada GoPay, ada OVO, ada link aja. Terus ditanya, ini mesin apa ya Wen? Kok banyak sekali pembayarannya? Oh iya, ini one all payment solution. Aku bilang, apa aja kalau di merchant lain lu ke mall cuman banyak kabel, OVO-nya sendiri, linknya sendiri dan wireless kan. Tapi kalau ini all in one. Terus ditanya harganya berapa? Milik sendiri? Iya. Oh, ya kayak gitu. Terus udah bisa ikut MGM. merchant. Terus harganya ekonomis untuk ukuran payment gateway itu ini banget, sangat membantu usaha-usaha yang baru memulai ataupun usaha-usaha yang memang nggak punya toko fisik gitu kan. Tapi semua canggih ya kan kayak gitu komennya. Jadi buat beginner pemula kalau misalkan lagi cari payment boleh ke cashless, karena dari membeli nasi goreng pun bisa dapet edisi bisa nggak jadi beli nasi goreng. Jadi nggak jadi beli nasi gorengnya, jadinya dapetnya edisi gitu kan. Nah, sekarang boleh dijelasin jejak rintis bisnis. Gimana sih Kak awalnya Kakak mau bikin bisnis ini? Awalnya idenya dari mana? Idenya dari mana? Jadi gini, saya ini kan sebelum memutuskan untuk bikin usaha sendiri, saya kerja di 10 perusahaan yang berbeda, dari bank, asuransi. Maksudnya ini bukan di tahun yang sama? Bukan di tahun yang sama. Jadi saya jadi udah 10 tahun di Jakarta. Saya kerja pindah-pindah. Sebelumnya dari mana Kak? Apanya? Sebelumnya Kakak dari mana asalnya? Bidang apa bidang? Enggak, katanya 10 tahun di Jakarta. 10 tahun di Jakarta. Jadi kerjanya itu di kantor yang beda-beda bidang. Jadi ada bank, asuransi, terus salon, toko bunga dan lain-lain. Tapi semuanya berhubungan dengan marketing, selling. Jadi semuanya. Jadi saya pernah di bank, di audit juga, tapi berhubungan dengan marketing. Jadi bukan berhubungan dengan akuntansi dan lain-lain. Pokoknya dari kerja pertama sampai terakhir itu berhubungan dengan dunia selling lah, dunia penjualan. Nah dari situ, dan memang waktu itu kesempatan bekerja, namanya kita kerja sama orang ya bukan menjelekkan jadi karyawan. Cuma itu saya merasakan saya tidak punya kesempatan untuk berkarir lebih luas. Nggak bisa gali. Akhirnya ya udahlah, pindah-pindah terus capek juga. Akhirnya bikin sendiri. Akhirnya memutuskan, karena memang saya kan juga berlatar belakang IT dan marketing, jadi mikir ya udahlah bikin toko online aja gitu. Tapi sebelumnya pernah usaha-usaha kecil? Usaha kecil tapi partner sama teman. Cuman akan udah ada ini basicnya. Sudah ada basicnya, tapi akan lebih baik kamu kalau mau usaha sendiri aja.
gitu. Iya sih, Sering emang. beda pikiran mungkin Ya, bukan berarti jelek. Bukan berarti jelek. Tapi menemukan partner bisnis Iya. itu susah Karena gampang. kan kayak jodoh aja susah kan. Ya, Pak. betul Apalagi sekali. partner bisnis gitu loh. Oke, Iya kan? Kak. Ya. Kayak sama kayak nyari jodoh soalnya kan Kak. Oh, jadi awalnya itu 10 tahun 10 kerja, tahun kerja, akhirnya ya udahlah coba sendiri. Usaha. Jadi berarti sekarang pure hanya pure untuk all hanya season. hanya all season. Jadi dan mengapa pilih retail? Karena kan aku berpikir kebutuhan manusia itu kan 3. Sandang, pangan, papan, pakaian, makanan, rumah. Nah, kalau pakaian saya pikir saya bisa mulai karena pada dasarnya tes style tuh ada. Terus yang kedua kalau makanan jangka pendek, semua orang butuh makan tapi saya nggak cocok stok punya bisnis tuh stoknya yang jangka pendek. Oh, iya. Iya. Kalau pakaian jangka panjang. Hmm. Nah, kalau rumah mahal, mau bisnis kos-kosan bangun dulu kan butuh biaya kan. Modalnya besar ya. Tapi akhirnya memutuskan ya sudahlah buat usaha all season, majornya itu ya pakaian, ada tambahan kosmetik dan kesehatan. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau start bikin usaha nggak perlu kita untuk misalkan kita bisa berkhayal untuk nyari yang langsung tinggi gitu. Tapi sebenarnya kita bisa pakai apa yang kita punya dulu Ya, jadi Kayak lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan dulu. Yes, Soalnya yes, kalau yes. mau langsung tinggi-tinggi modalnya susah modalnya juga. mana? Dan waktu itu memang budgetnya juga kan terbatas. Hmm. Memang budget sendiri nggak ada pinjaman dari manapun. Jadi mau nggak mau harus sesuaikan. Jadi memilih bidang itu harus sesuai modal. Dan karena saya juga tidak punya background fashion design, nah jadi waktu jadi waktu awal memulai kan menentukan flow system toko itu memang saya yang rancang karena saya kan latar belakang IT. Pemasaran, promosi udah biasa lah ya karena dulu kerja juga kan selling. Nah, ketika mau di bagian product development yang menentukan jenis konsep pakaiannya itu seperti apa, karena saya juga nggak paham proses bisnis pakaian, saya mengambil kursus 2 bulan. Kursus 2 bulan mempelajari fashion business. Iya, harus karena sebagai founder kamu mau nggak mau harus tahu. Iya. Harus tahu Karena sampai kan- seluk-beluk Ya, bisnisnya ya. jadi next time kalau punya karyawan kamu yang ajarin, jadi kamu nggak harus bayar trainer gitu. Kakak kursus berapa bulan? Saya kursus 2 bulan. Jadi bulan. belajar dari mengukur badan, bikin pola, bikin desain, cutting, sampai jahit, sampai labeling Wow. gitu. Berarti tahu dari awal produksi sampai mengejualnya, Ya. sampai ke jual Harus, eksekusinya juga harus. ya. Jadi ketika kalau punya staff, jadi sejauh ini sih staffnya staff produksi aja, yang sisa masih saya. Kalau staff produksi kan saya butuh butuh staff untuk jahit. Jahit. Gitu. Jadi kalau arahkan ke jahitnya kan gampang, gak susah. Jadi Nextnya- selama kakak ngerjain bisnis ini, kira-kira ada nggak kak kendala yang kakak temukan? Kendala, Kesulitannya di mana? kesulitan, ya itu apa-apa semuanya tuh handling sendiri, pusing-pusing sendiri, ya kan? Tapi nggak apa-apa daripada partneran Tapi tadi. nggak apa-apa daripada partneran, tapi nanti tambah lebih Heboh, ya pusing-pusing sendiri nggak apa-apa. Yang penting kan saya happy, Iya. kan usaha kita sendiri. Hobi juga ya, hobi Kak? juga. Terus usaha untuk kan ini kita lagi pandemi ya teman-teman ya. Jadi kita udah berapa bulan ya pandemi? 2. hampir Dari 2 Maret. bulan ya, hampir 60 hari kan kita. Iya. Dari Maret udah pada teman-teman juga udah pada banyak yang WFH. Jadi usaha juga pasti berpengaruh ya kak. Jadi gini, so far sih kan karena memang online atau saya direct langsung, yang berpengaruh itu ketika customer yang mau beli nggak mau ketemu, nggak mau ketemu. Karena jaga jarak itu. Ya, Jaga jarak. dan kadang beli online lewat website juga mungkin loadingnya lama atau segala macam, kadang lewat WA. Cuma pembayarannya itu kan biasanya saya bawa mesin. Iya. Akhirnya pakailah cashless link payment. Wow, cashless link payment. Cashless link Cetak. payment. Jadi Karena memang selama ini saya belum coba cashless link payment, tapi semenjak pandemi, akhirnya ya sudahlah untuk efektif waktu dan segala macam supaya bisnis tetap jalan, ya udah kita transaksi menggunakan cashless link payment. jadi kakak pakai cashless link sejak ini makin gigih nih. Makin Ya, efisien. dari situ saya Pandemi. buat cara how to bikin how di to campaign. bikin. Aku bikinnya kan kayak gini. Jadi sembari menjual, kakak ini juga promosi sama cashless. Jadi di campaign brosurnya dia buat cashless. Jadi Payment support method. pembayaran dengan cashless lah. link. Jadi kayak gini nih. Bisa nggak sih? Aku Dikit. kasih tahu. Ya, bisa sih kelihatan Bisa dikit-dikit. ya, kelihatan. Nah, jadi di brosurnya ditambahin cashless support payment with cashless Cashless link. link. Tapi bukan cuma ini aja, tadi kakak ada kasih tahu cara pembayarannya Iya, ya? sama cara pembayarannya kayak gini. Wah, How- terniat sih. how Di to-nya. brosurnya
kakak ini sendiri sebagai merchant all season buat cara pembayaran menggunakan cashless link. Jadi dia crop sendiri-sendiri. Iya, jadi ketika ada customer yang WA, Wen saya mau beli misal skincare apa, oke, tapi kita nggak usah ketemu, nanti aku kirim link payment aja lewat WA. Oh bisa banget. Jadi kayak kamu, saya kirimin how to-nya, terus saya pandu, jadi saya kirim link payment, nanti mereka langsung isi data, transaksi aman. Langsung bisa. By the way, untuk yang nonton kita di sini, sebenarnya cashless link itu apa? Mungkin ada yang belum tahu juga lah. Yeah. Jadi cashless link itu adalah feature payment yang ada di aplikasi kita, di mana kita itu bisa ngirim link ke customer kita dimanapun jaraknya, mau di luar negeri pun juga bisa. By WhatsApp, by email atau by SMS juga bisa. Terus nanti linknya tinggal diklik sama customernya, terus mereka tinggal input semua data-data kartu kredit, kartu debit, dan bisa link aja juga ya. Minta kode OTP langsung success payment. Tinggal dikirim deh dari all season. Iya, betul, dia transaksi aman. Jadi nanti ini pembayarannya juga ada kan? Yes, ada. Dan ini juga aman di rumah ya. Jadi bisnisnya tetap jalan. Bisnisnya tetap jalan, transaksi ada. Jadi sekarang emang kita lagi gara-gara masa pandemi, selama masa pandemi ini semua cashless link beberapa merchant ada yang direview untuk segera diaktifkan karena memang sangat berpengaruh ya untuk usaha-usaha mbak-mbaknya atau mas-masnya yang lagi struggle banget karena COVID-19 ini. Terus pertanyaan selanjutnya, experience kakak selama pakai cashless? Ya itu seperti yang saya bilang kan, all payment solution. Let's say cashless is mobile payment in anytime and everywhere. Ya asli sih. Bener. Ini kita nggak ngasih billing kan ya? Iya, kita merasa promosi. Tapi benar. Jadi kalau saya ketemu customer, mereka selalu memuji, wah canggih ya ini mesin ya gitu. Cuma karena customer juga bukan jualan, jadi mereka bilang, gue juga pengen sih punya. Ini buat apa dong? Buat apa? Karena kan nggak punya usaha. Tapi nggak apa-apa sih kalau kakak jualin kakak dapat MGM. Benar. Promosi kita. Tapi biasanya sih yang paling menarik itu kayak misalnya waktu itu kita lah, jadi beberapa merchant kita tuh dia suka ikut acara atau bazar gitu. Si customer tuh suka bingung kalau misalnya mereka udah disuruh tanda tangan lewat dari handphone. Ya kan mereka suka miss-nya tuh di situ kayak kok bisa ya? Kok bisa? Jadi dari handphone pakai kartu kredit itu kita bisa tanda tangan. Jadi cuma segampang itu, sesimpel itu, dan pembayaran sukses, settle. That's right. Ya, ada lagi nggak kira-kira experience kakak yang gimana sama cashless? Yang bagus ya? Ya so far sih ya itu. Menjawab sebuah kebutuhan, efektif lah. Pokoknya ya in anytime lah. Ya. Terus ada nggak fitur pembayaran yang paling kakak suka? Ya itu credit card. Karena kan itu mempermudah customer ya. Produk saya semuanya harganya premium. Iya kan, mau bayar memang ada GoPay, ada link aja dan lain-lain, tapi kan minimal ya, terbatas. Boleh dikasih lihat nggak Kak, produknya kakak? Ya, tapi di sini mungkin nanti bisa di-share ya. Yes, nanti kita input link merchant di sini juga kok. Di allseason.co.id. allseason.co.id. Plus apa tadi Asia? Plus nanti di informasi fanpage ini akan kita tambahin dari All Season sama link untuk yang penasaran tentang cashless link dan tentang produk cashless, bisa kita hubungin langsung. Ya. Dan selain itu juga cashless itu ada pencatatan transaksinya ya kan? Iya, ada lengkap. Jadi kalau misalnya saya mau ngecek-ngecek, tinggal buka website. Dan nggak perlu di toko, nggak perlu. Jadi lewat HP bisa, lewat aplikasinya juga bisa. Jadi itu sih salah satu kelebihan cashless ya kayak selain di cashless linknya, kita juga ada fitur bukan fitur sih, pencatatan transaksinya yang orang-orang tuh pada aware sama yang itu ya, karena kan kalau kita usaha kita harus teliti ya dalam mencatat apa-apa aja yang kita keluar, dananya berapa, yang masuk berapa, gitu. Terus tips dan trik nih Kak buat ya mungkin nanti ada yang lihat pemula-pemula yang mau buka usaha. Yang pemula ya itu, jadi ketika kita baru mau memulai usaha, jadi udah ada rencana nih aku mau usaha, sebaiknya yang pertama kan tahu mau usaha apa. Terus yang kedua, sebaiknya kamu pelajari dulu, mengamati. Jadi misal kayak pakaian, ya saya belajar proses bisnis cara buat pakaian, itu harus. Karena kan terus memikirkan jangka panjangnya itu apa dari usaha ini. Jadi jangan cuma buat sampingan-sampingan. Jadi jangan yang kayak sebulan habis itu dia ya karena kan kebanyakan orang kan seperti itu. Iya, jadi kalau mau serius akan lebih baik kamu mengamati dulu usaha ini apa, terus
konsepnya kayak gimana, kedepannya seperti apa. Karena membangun usaha kan tidak mudah. Jadi untuk yang pemula yang baru merencanakan bisnis, sebelum memulai bisnis, dipelajari dulu, diamati bisnisnya mau yang gimana, lihat lingkungannya, kira-kira kalau bangun bisnis ini kedepannya akan seperti apa, gitu. Terus terakhir nih Kak, any advice for cashless? Pembangun atau saran? Atau mungkin ada saran fitur apa yang paling canggih? Kan dari IT nih background-nya. Fitur apa yang paling canggih? Semuanya udah canggih. Udah ada semua. Oke, cashless sudah bagus. Udah ada semua, tapi dana udah ada belum? Belum ya. Ya udah kurang nextnya. Kalau kurang dana udah komplit lah. Asli komplit. Jadi mau apa lagi semuanya ada. Kakak bisa sebutin nggak Kak fitur-fitur apa aja yang ada di cashless? Pastinya debit atau credit card, GoPay, Link Aja, OVO, terus virtual account. Yes, mantap. Iya dong. Terus apa lagi? Kredivo. Terbaru Shopee Pay. Tahu. Jadi yang kurang ya dana udah komplit lah. Asli semuanya ada di Asli cashless. semua. Dan memang apa namanya? Pokoknya inilah ya, bagi merchant-merchant yang masih pakai edisi sebaiknya tidak. Oke, kita Aku setuju Soalnya tabelnya tuh banyak kan. Terus mereka kalau nge-recap juga mereka harus mereka harus melakukan kayak settlement kan setiap edisinya. Kalau pakai cashless kan tinggal buka dari laptopnya, dari handphone. Nah, kita ini sebenarnya ada sesi komen ya. Ada yang halo. komen semua kemudahan yang nyata. Ini Kak Surya nih, great sharing. Jadi kita sebenarnya ada sesi quiz session. Jadi quiz ini sebenarnya ditujukan untuk merchant-merchant yang ikutan di live ini. Nanti tapi kalau misalkan Facebook bisa nanti di-share. Boleh dijawab di komen. Dijawab di komen ya. Oke. Kita kasih berapa menit ya untuk ini? Kita akan kasih pertanyaannya sekarang, terus nanti bisa tinggalkan jawaban di kolom komen fanpage kita. Nanti pemenangnya nanti kita akan cek, pilih dan kita umumin. Kita acak secara random ya, jadi boleh mungkin di searching ya kan, berniat. Nanti hadiahnya kita hubungin ke merchantnya sendiri ya. Jadi, hadiahnya menarik loh ya. Hadiahnya menarik banget. Jadi pertanyaan pertama, pada tahun 2019 Cashless mendapatkan penghargaan dari Muri. Nah, kategorinya apa? Silahkan jawab di kolom komentar. Yang paling lengkap, paling tepat, itu yang akan mendapatkan hadiahnya. Ya, cepat komentar pertama ya. Terus pertanyaan kedua, boleh Asya dibantu? Dua aja. Untuk pertanyaan kedua, aduh ini susah banget sih pertanyaan, kayak nggak bisa diketemuin di mana-mana jawabannya. Jadi kalian harus niat banget nyarinya. Jadi tahun berapa Cashless didirikan? Nah itu dia. Saya juga waktu buka websitenya Cashless, waktu mau daftar untuk beli Cashless, saya bingung ini tahun berapa ya? Ini perusahaan. Tapi ada di situ. Entah, fokusnya waktu itu yang penting gue bisa beli. Oh, oke. Tapi sebenarnya ada sih Kak. Tapi nggak memperhatikan. Oke. Tapi ini susah banget sih, nggak bisa diketemuin di mana-mana jawabannya tadi ya. Jadi pertanyaannya ada dua ya. Tahun 2019 Cashless mendapatkan penghargaan Muri. Kategorinya apa? Sebutin, jelas, lengkap. Pokoknya nggak ada yang salah lah kata-katanya juga. Terus yang kedua, tahun berapa Cashless didirikan. Nah, nanti untuk komen tercepat yang paling awal ya, yang paling duluan lah yang komen itu yang akan kita hubungi langsung dan Iya, dari benar ya, Ola dan Asya. Jadi untuk merchant-merchant berkesempatan mendapatkan hadiah. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang disampaikan Kak? Beda all season, kira-kira nextnya rencana rencananya pengen gimana, apa nih, misalkan jadi pengen punya store offline kah, atau pengen buka di luar negeri gitu. Jadi gini, jadi kan memang all season ini diperuntukkan brand premium asal Indonesia aja. Indonesia aja. Dan memang konsepnya untuk produk-produk hanya untuk wanita yang beli. Nah, so far sih saya sudah punya rencana mau buka toko, cuma karena pandemi ini jadinya ketunda. Banyak banget sih Kak yang ketunda. Toko fisiknya sudah hampir dibuka di mall, cuman ya itulah akhirnya ditunda dulu. Sampai kapan belum tahu ya. Tapi nanti akan di tempat itu juga. Iya. They're having trouble. Kenapa ya? Use kamera udah. Refresh aja coba. Tapi videonya masih jalan sih, 96,6. Speed is asking you confirm you want to let data you want to Stay aja. Ini sebenarnya jalan nggak?
Kayaknya jalan deh. Coba bisa dilihat di Facebook. Soalnya videonya jalan terus nggak sih? Tapi kalau kayak gini kita dari tadi kerekam nggak? Iya. Hati-hati loh, kerekam kan? Rekam. Aku bisa make share sih ke rekam. Soalnya tadi ada yang kayak gini kan. Ini jalan. Ini jalan, itu Jalan. linknya jalan. Tapi ini gini, Ya udah. mohon maaf, mungkin kita nggak bisa dilihat nggak itu di Facebook. Facebook aku nanti mati dong di sini. Oh iya, ini pakai Facebook. Iya. Oke. Tapi kerekam sih. Kerekam ya harusnya. Ya. Suara kita kerekam. Karena waktunya Kerekam. jalan terus sih. Waktunya Ya by the jalan way ini terus. ada mungkin kayaknya koneksi Kendala, internet ada atau trouble. Mm-mm. Tapi mungkin kalau ini nggak kerekam, kita bisa bantu di sharing page-nya nanti ya. Yes, boleh. Oke. Nah, kebetulan kita udah di proses yang closing juga, yang di session closing. Ada yang Oh bisa mungkin main? si Facebooknya udah tahu kali ya kalau kita tuh udah mau closingnya. Iya kali. Ya mungkin. Jadi kita nggak ada gambarnya Iya. nih sebenarnya. Kita nggak kelihatan muka tapi suara kita jelas ya. Nah, Ada. yes. Ada. Yeay. Gitu Kak. Ya ini kita masih live kok. Ini kita masih live. Oke, jadi kita lanjut aja di tadi udah ada semuanya ya Kak? Udah semua. Di Puri Indah ya Kak? Ya, Lipo Mall Puri Indah. Lipo mau Puri Indah. Jadi nanti mungkin setelah corona Pandemi ini, berakhir. pandemi ini berakhir, mungkin nanti tetap di tempat yang Iya, sama tetap, ya. tetap. Setuju. Oke, baiklah Nanti, kita udah dari udah all season bisa sharing-sharing informasi, ntar kita bisa bantu up di sosmed kita kan Iya. pastinya. Jadi untuk bisa opening kita bakal infoin ke merchant-merchant kita. Oke. Tapi makasih banyak loh Kak, Kakak udah Waktunya. datang ke sini. Oh sama-sama, saya juga kan kecipratan mempromosikan Iya, all season. tapi Kakak bukan cuma mempromosikan all season doang, Kakak Cashless juga juga. mempromosikan cashless. Nah, dari tadi Kakak menceritakan yang wah gila sih, keren. Udah, jadi kita makasih banyak buat Kakak Wendy dari Merchant All Season. Semoga bisnisnya baik ya Kak selama Ya, masa Sukses pandemi ini, terus. sukses Semoga terus. corona juga cepat selesai ya. Iya, biar langsung dibangun di Puri Langsung Indah. opening. Ya. Baik, kita udah di penghujung acara nih. Jadi buat teman-teman yang masih mau mikir-mikir buka usaha, tadi udah dikasih tahu tips dan triknya dari Kak Wendy. Kalau misalkan mau buka usaha, harus tahu lapangannya dulu. Lihat lingkungannya, ini kira-kira kalau buka gini kedepannya seperti apa. Terus yang kedua, nggak usah perlu mikir-mikir lagi, registrasiin usaha kamu pakai cashless. Kita udah di penghujung acara nih. Registrasiin usaha kamu pakai cashless. Caranya gampang, nanti tinggal di www.cashless.com atau bisa hubungi ke 1-500-539. Jadi get more info at cashless.com. Sampai ketemu lagi dan see you, stay safe Dadah. semuanya. Bye bye, selamat berbuka. Selamat berbuka. Nah, itu sebenarnya tadi kelihatan nggak sih? Kelihatan